Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah daiman nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu talab ilmi syar'i. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita belajar ilmu syar'i dan masih membahas kaidah-kaidah dasar bahasa Arab bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Maka sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, insyaallah kita masuk ke materi khobar inna. Kemarin kita sudah bahas singkat tentang apa itu khobar inna. Khobar inna adalah isim yang keempat yang marfu' setelah isim kana. Isim yang marfu' pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar, yang ketiga adalah isim kana, yang keempat adalah khobar inna. Khobar kana kemana? Khobar kana dia masuk ke dalam golongan isim-isiman mansub. Khobar inna kemana? Isim inna. Isim inna dia masuk ke golongan isim-isim yang mansub. Cuma nanti pembahasannya dia melok dibahas karena ya itu satu kesatuan antara isim inna dengan khobar inna. Apa itu khobar inna? Khobar inna adalah khobar mubtada yang kemasukan inna atau saudaranya. Rumusnya adalah kha hamzah. Sementara isim inna adalah mubtada yang kemasukan inna atau saudaranya. Jadi asalnya adalah mubtada khobar. Mubtada khobar kemasukan inna, maka mubtadanya jadi isim inna, rumusnya alif hamzah, dan khobar dari mubtadanya jadi khobar inna, rumusnya kha hamzah. Paham? Insyaallah kan? Amalannya kemudian sudah kita sebutkan. Amalan dari inna dan saudaranya adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Kebalikan dari kana atau saudaranya. Kalau kana atau saudaranya merofakkan isim, menasabkan khobar. Makanya waktu membahas kana, yang dijadikan judul adalah isim kana. Karena yang rofa adalah isim. Ketika membahas inna, yang dijadikan judul adalah khobar inna. Kenapa enggak isim inna? Karena yang rofa di sini adalah khobar, bukan isim. Contohnya Zaidun talibun. Kalau kemasukan kana
kana Zaidun taliban. Karena amalan kana adalah merupakan isim menasabkan khabar. Kemasukan inna maka dibalik, merofakkan isim, menasabkan isim, merofakkan khabar. Inna Zaidan talibun. Jadi Zaidun talibun, kemasukan kana Zaidun taliban, kemasukan inna Zaidan talibun. Mudah kan? Nahu? Insyaallah. Cara membuatnya sama ya. Penyusunan khobar isim inna dengan khobarnya maka sama seperti penyusunan mubtada khobar, harus sama jenis dan juga bilangannya. Contoh di situ Muhammadun Rasulullah. Kemasukan inna jadi inna Muhammadan Rasulullah. Terus apa contoh kedua? At-talibani najihani. Kemasukan inna talibaini najihani. Kenapa kok jadi berubah talibaini? Karena dia nasab. Kemasukan inna. Paham kan? At-talibani najihani mubtada, najihani khabar, marfu. Di sini marfu. Kemasukan inna. Apa amalannya? Menasabkan isim, merofakkan khabar. At-talibani marfu, ketika menjadi inna dia jadi mansub. Jadi berapa apa? Innat talibaini. Tanda mansubnya dengan huruf ya. Najihani berubah jadi khobar inna apa hukumnya? Marfu'. Berarti tetap najihani. Cara penyusunannya masih sama dengan mubtada khabar, musanna, muzakkar. Contoh lagi apa? Di situ di kitabnya al-mudarrisuna hadiruna. Guru-guru datang. Mubtada khabar. Marfu tandanya adalah waw. Marfu tandanya adalah waw. Kemasukan innal mudarrisina hadirun. Mohon mana penghapusnya? Lah.
Paham kan? Apa kan? Al-mudarrisina isim, inna hadiruna khabar inna. Mansub tandanya huruf ya, marfu tandanya wow. Coba ganti soal. Ini kan udah ada di kitabnya. Al-kursiyu jadidun. Al-kursiyu mubtada, jadidun khabar. Takur memasukkan inna jadinya innal kursiya jadidun. Kursiya jadidun. Aisyatu naimatun. Imran, kemasukan inna jadinya terus barakallahu fik. Inna Aisyata naimatun. Adep ya. Al-mu'minatu hadiratun. Jadinya masukkan inna. Al-mu'minatu hadiratun. Kenapa ti? Kenapa enggak ta? Kenapa enggak ta? Barakallahu fik. Karena dia adalah jamak muzakkar, jamak muannas salim. Maka tanda nasabnya dengan harokat kasroh. Innal mu'minati hadiratun. Paham ya? Al-kursiyu jadidun, innal kursiya jadidun, al-kursiya isim, inna jadidun khabar inna. Inna Aisyata naimatun, Aisyata isim, inna naimatun khabar inna. Innal mu'minati hadiratun, al mu'minati isim, inna mansub tandanya dengan kasrah, hadiratun khabar inna. Murajaah lagi tanda-tanda i'rab. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah saudara inna. Yang pertama adalah inna. Nah, itu innanya sendiri ya. Bukan saudara. Innanya sendiri. Apa arti inna? Arti inna adalah sesungguhnya. Menunjukkan makna penegasan, penguatan. Menunjukkan makna taukid. Inna Muhammadun Rasulullah.
Artinya apa? Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Kalau orangnya masih ragu, kasih inna ron. Inna Muhammadan Rasul. Rasul. Mana yang kita bahas? Lihat bukunya dulu. Kita masuk ke makna dari inna. Inna artinya adalah sesungguhnya. Ada peran? Alhamdulillah. Muhammadun Rasulullah, ketika memasukkan inna jadi apa? Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Contoh selanjutnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu contohnya terlalu ribet. Nah, karena atqakum itu mana tandanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum isim inna, jelas. Tandanya nasab ma, ya kan? Indallahi jar majrur atau dzaraf majrur, dzaraf majrur. Sebagai apa dia? Khabar. Atqakum sebagai apa? Khabarnya. Atqakum khabar inna. Mana tanda rofaknya? Atqakum. Mana tanda rofaknya? Salah. Fathah muqaddarah. Fathah yang tersembunyi. Kenapa? Karena atqa itu adalah isim maksur. Jadi domah muqaddarah, bukan fathah ya. Domah muqaddarah. Atqakum marfu', tandanya adalah domah muqaddarah. Nah, itu arti inna. Contoh di sini, innal kursiyya jadidun. Sesungguhnya kursinya baru. Inna Fatimata naimatun. Sesungguhnya Fatimah tidur. Innal mu'minati hadiratun. Sesungguhnya perempuan-perempuan mukmin datang. Itu arti dari inna. Yang kedua adalah anna. Saudara inna yang pertama adalah anna. Bedanya di mana? Cuma di hamzahnya. Kalau yang inna hamzahnya kasrah, kalau yang anna hamzahnya fathah. Karena fathah akhirnya hamzahnya ditulis di atas alif. Contohnya, dan apa artinya? Dia memiliki arti bahwasanya. Contohnya apa? Di kitabnya qad ta'lamuna anni Rasulullah. Anna, bedanya anna dengan inna, maka inna itu jatuh di awal jumlah. Biasanya inna biasanya jatuh di awal jumlah.
Sementara anna, maka penggunaannya dia diawali dengan jumlah. Jadi harus ada jumlah dulu, setelahnya baru ada susunan anna plus isimnya plus khabarnya. Contoh qad ta'lamuna anni Rasulullahi. Anni berarti asalnya apa? Ana. Domir ana Rasulullah. Jadi anni Rasulullah. Ana jadinya anni. Karena dia jadi domir nasab muttasil. Qad ta'lamuna anni Rasulullah. Qad ta'lamun jumlah fi'liyah, fi'il mudhari. Artinya apa? Kalian telah mengetahui. Anni. Di sini berarti anna plus domir ana. Jadinya apa? Anni. Berarti mana isim ananya? Isim ananya adalah huruf ya. Domir ya mutakallim. Ya mutakallim. Rasulu sebagai khobar. Khobar inna. Oke. Contoh selanjutnya. Yang ini lebih. Wa'lamu annallaha syadidul iqabi. Wa'lamu jumlah fi'liyah. Anna Allah sebagai isim anna. Mana khabarnya? Syadidul iqab. Khabar annanya adalah syadidul iqab. Al-iqab sebagai apa? Mudhafun ilaih. Syadid khabar dari anna. Contoh lagi, asyhadu anna Muhammadan salah. Rasulu. Muhammad isim anna. Rasulu khabar anna.
Muhammad nasab, Rasulu marfu, dhammah. Nah, itu dia penggunaan anna. Maka dia diawali dengan jumlah. Biasanya jumlah fi'liyah. Contohnya di situ wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allaha khabar isim anna. Syadidu khabar anna. Allaha mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Syadidu marfu', tanda rafanya adalah dhammah. Al-iqabi mudhafun ilaih. Dan dia diawali dengan jumlah wa'lam. Jumlah fi'liyah, yaitu fi'il amr. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari', saya bersaksi. Anna Muhammadan isim anna. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Rasulu khabar anna. Marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Allah azabnya sangat keras. Qad ta'lamuna anni Rasulullah. Kalian telah mengetahui sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Anni, qad ta'lamuna anni Rasulullah, di situ isim annanya adalah domir ana. Jadi domir kalau dia jadi isim inna dan saudaranya berubah jadi domir nasab muttasil. Domir huwa berarti innahu, huma berarti innahu, innahuma, hum innahum, anta innaka, ya kan? Anti innaki, ana inni anni, antum innaki. Paham ya? Itu anna. Yang ketiga adalah ka'anna. Yang saudara inna yang kedua ka'anna. Apa ka'anna artinya? Seperti. Kalau tadi inna, yang kedua anna, yang ketiga ka'anna. Yang dia menunjukkan makna penyerupaan. Makna tasbih, seperti. Ka'anna Muhammadan jamilun. Apa contohnya di kitabnya? Ka'anna aliyan asadun. Ka'anna aliyan asadun. Aliyan isim ka'anna. Asadun khabar ka'anna. Aliyan mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Asadun marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Apa artinya? Ali seperti singa. Contoh yang kedua, ka'anna Zaidan syamsun. Zaidan isim ka'anna. Syamsun khabar ka'anna. Zaidan mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Syamsun marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Apa artinya?
Zaid seperti matahari. Paham ya? Contoh misal ka'anna ilmahu bahrun. Ka'anna ilmahu bahrun. Ustaz Pur, mana isim ka'anna? Ilmahu. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Imran. Bahrun. Sebagai apa? Bahrun. Sebagai apa? Khabar apa? Ka'an. Ka'ana kan ka'ana yang dibahas. Apa i'rabnya? I'rab kemarin ada 3, marfu, mansub, majrur. Apa i'rabnya? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ka'anna ilmahu bahrun, ilmahu isim ka'anna. Bahrun khabar ka'anna. Marfu tanda rafa'nya adalah fathah. Bahrun mansub tanda nasabnya adalah fathah. Bahrun marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Apa artinya? Ilmunya seperti lautan. Al-muslimuna ka'annal muslimina bunyanun. Pak Dep, bunyanun sebagai khobar ka'anna. Khobar dari ka'an ka'anna. Al-muslimina isim ka'anna. Al-muslimina mansub apa tanda nasabnya? Iya. Bunyanun marfu apa tanda rafa'nya? Dhammah. Apa artinya? Orang-orang muslim seperti bangunan. Pertanyaannya, al-muslimina jamak bunyanun kok boleh? Sudah kemarin kita jelaskan di waktu bahas mubtada khobar. Karena khobarnya dari isim apa ini? Isim jamid. Ya kan? Khobarnya dari isim jamid. Iya, dasar. Udah catatan tambahan waktu bahas mubtada khobar. Ya. Kan kemarin penyusunan mubtada khobar itu harus sama jenis dan nau atau jenis dan jumlah atau adat. Kapan? Ketika khobarnya dari isim mustaq. Kalau khobarnya dari isim jamid,
maka boleh berbeda. Pernah kita bahas itu waktu kita murojaah pakai Quran kalau nggak salah. Boleh beda khobar sama Ya. Bahkan contoh ya. Siko mana siko muzakkar. Oke. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah, ad-din an nasihatu. Ya emang. Ad-din nasihatun. Ad-din mubtada, an-nasihatu khabar. Ad-din muzakkar, an-nasihatu muannas. Kenapa kok boleh? Karena an-nasihatu jami'. Maka ketika masuk kana, masuk inna sama. Berarti boleh beda ketika khobarnya dari isim jamid. Paham? Kita kasih contoh lagi. Berarti kalau ad-dinu an-nasihatu di luar hadis boleh nggak kita mengatakan? Berarti kita boleh mengatakan ka'anna din an-nasihatu. Di luar konteks hadis ya. Nanti salah paham. Ka'anna dina an-nasihatu. Ad-din isim ka'anna. An-nasihatu khabar ka'anna. Ad-din mansub, tanda nasabnya adalah fathah. An-nasihatu marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Fathah. Kenapa kok ya? Ad-din loh, bukan al-lazin. Ad-din. Ad-din itu mufrad. Artinya apa? Agama. Bukan jam. Loh, coba lihat yang di atas. Ad-dinu kan? Ya kan? Itu mufrad. Apa artinya? Agama itu seperti nasihat. Kalau yang di atas, agama itu nasihat. Nah itu yang ketiga, ka'anna. Artinya adalah seperti. Jadi ini untuk penyamaan. Boleh dipakai misalnya ketemu sama Imron pagi-pagi di gerbang habis mandi, misalnya mandi pagi misalkan. Ketemu Imron, ka'anna wajhaka qamarun. Apa artinya, Ran? Wajahmu seperti rembulan. Ka'anna wajhaka syamsud duha. Apa itu syamsud duha? Wajahmu seperti matahari di waktu duha, yaitu ketika indah-indahnya. Yang keempat, lakinna. Benar? Ya kan? Lakinna artinya adalah istidrak, atau dalam bahasa Indonesia tetapi. Istidrak itu untuk memberikan hukum yang berlawanan. Memberikan hukum yang berlawanan.
Makanya artinya tetapi. Imron itu ganteng tapi jarang mandi. Jadi yang terakhir itu berlawanan dengan yang sebelumnya. Lakinna. Maka sama seperti ka'anna, lakinna biasanya penggunaannya diawali dengan jumlah. Penggunaan lakinna biasanya diawali dengan jumlah. Apa contoh di kitabnya? Muhammadun ghaniyun lakinna akhahu bakhilun fakirun. Muhammad kaya, akan tetapi saudaranya miskin. Terus contoh yang kedua, lakinna mufidun. Al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Itu arti lakinna, memberikan hukum yang sedikit berlawanan dengan jumlah sebelumnya. Makanya penggunaan lakinna dia diawali dengan jumlah. Contoh, Muhammadun ghaniyun. Muhammad muftada, ghaniyun khabar. Muhammad ghaniyun jumlah ismiyah. Lakinna saudaranya inna. Akhahu isim lakinna. Nasab, apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa alif? Asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Isim yang 5. Apa itu? Abuka, akhuka, terus hamu, fu, zu. Terus ketambahan satu lagi hanu, tapi nggak disebutkan di situ. Hanu, hanuka, artinya apa? Anuka. Ya benar. Beberapa ulama itu menyebutkan ada 6, ditambah dengan hanu, hanuka. Apa arti hanu? Satu kata yang memiliki 1000 makna dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang kurang menyenangkan. Hanu. Bahasa Indonesia apa artinya jadinya? Anu. Jadi jangan-jangan anu itu diambil dari bahasa Arab, bisa jadi. Abu, akhu, hamu, fu, zu. Asmaul khamsah. Nasabnya dengan alif. Ya kan? Marfu dengan waw, nasab dengan alif, majrur dengan ya. Nah, di sini akha berarti asmaul khamsah nasab dengan alif. Fakirun khabar dari lakinna. Maknanya berlawanan jumlah yang jatuh setelah lakinna berlawanan dengan jumlah sebelum lakinna. Jumlah pertama artinya apa? Muhammad kaya, tapi saudaranya miskin. Yang kedua, al-kitabu saghirun. Al-kitabu muftada, saghirun khabar. Lakinnahu mufidun. Lakinna saudara inna. Mana isim lakinna? Domir, hu. Domir nasab muttasil. Mufidun khabar lakinna. Marfu tanda rofanya dhammah. Hu marfu apa mansub? Fi mahalli nasbin. Kita enggak katakan mansub.
Kita katakan apa? Fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan yang nasab. Kenapa? Karena domir adalah isim mabni. Dan isim mabni tidak bisa berubah harokat akhir. Yang dihukumi marfu, mansub, majrur itu hanya isim mu'rab. Ya kan? Isim mu'rab itu adalah yang bisa berubah harokat akhir. Berarti isim mabni yang nggak bisa berubah harokat akhir nggak bisa dikatakan marfu, nggak bisa dikatakan mansub, nggak bisa dikatakan majrur. Terus dikatakan apa? Fi mahalli nasbin. Dia enggak nasab, tapi dia menduduki kedudukannya nasab. Karena nggak bisa dikatakan lakinnaha. Kalau kita baca lakinnaha, berubah artinya. Jadi dianya perempuan. Artinya apa? Kitab itu kecil, tetapi bermanfaat. Berlawanan, ya. Karena orang ketika lihat, ini kecil, kayaknya kurang bermanfaat. Tapi ternyata malah bermanfaat. Itu arti dari lakinna dan contoh penggunaan lakinna. Lanjut, sudah? Insya Allah kita lanjutkan besok. Lanjut apa saudaranya selanjutnya? La'alla, laita, sama la an-nafiyah lil jins. La'alla, laita, sama la an-nafiyah lil jins. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan besok. Izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.